أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره من علينا بالإيمان بما جاء به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبي صوري، وعلى alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabil nuri wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkata Siddiq al-Madani yaitu khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim al-Qadiri al-Hasan Samman al-Madi radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan kulihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bermula pada ketika dibaca menaunkan oleh Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya serta di'atiqadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu mengarang yang akan mengutip gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Akan tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar akan yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar fahamku yang bebal ini. Dan serta aku himpunkan akan setengah daripada karamat guruku, yaitu Sayyid Syekh Muhammad radhiyallahu anhu. Beliau ada ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa hendak ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiat radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan kepada segala orang fakir dan orang miskin, dan lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu daripada orang alim maupun orang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan orang yang khawas. Dan adalah tabiat radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai hadir syirknya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapanya, dan lagi pula mengagalkan akan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan iakan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari mereka sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala maka bangkit dari sembahyang sunat isyarak itu 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari maka bangkit dari sembahyang sunat duha sebanyak-banyak 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan akan puasa sunat, dan membanyakkan akan riyadhah, dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah hal ahwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balighnya. Dan pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam khiwan, yakni tempat makan akan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Dan manakala selesai daripada makanan itu, dilihat oleh orang tuanya akan tempat di mana ia makan, maka seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ahlu-alaka tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah. Dan tidak khilaf bagi antara segala ulama. Dan lagi apabila radhiyallahu anhu berkatakan orang tuanya memakaikan pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syara', maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ahwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum balighnya.
Dan setengah daripada wasiat Tuhan Muhammad SAW radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibr ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut, sesudah sembahyang subuh niscaya ia masuk jumlah martabat fadilatul wali qutub. Dan lagi kata Tuhan Sayyidina Muhammad SAW radhiyallahu anhu, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini, yaitu pada tiap-tiap selesai daripada salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan setengah daripada karamat Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu dikhabarkan oleh Muqarrin bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut aku lihat mega atau awan yang sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam, maka aku sangat takut sehabis-habis takut, maka aku berdiri di haluan kapalku lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang lagi memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan lagi setengah daripada karamat Tuhan Sayyidina Muhammad SAW radhiyallahu anhu adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Shalih Asy-Syihab Al-Madani, ketika aku di Mekah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah dan aku hadiahkan kepada Tuhan Sayyidina Muhammad SAW, dan kemudian aku membaca tawasulnya hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Dan setelah aku hendak membaca sambungannya tadi, tiba-tiba aku lihat akan Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, kuulang-ulangi oleh kamu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku itu dengan mudah dengan berkat karamat Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu. Dan lagi setengah karamat daripada Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu yang didapat daripada, yaitu oleh Syekhuna wa Ustazuna wasilatuna Allah al-Arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang, adalah aku menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tiada ada satu jalan satupun untuk melepaskan daripada utang. Fakir itu dan fakir menanggung itu selama lebih daripada 3 tahun. Karena itu fakir tidak ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utangnya itu, sampai-sampai al-fakir mengeluarkan air mata, hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu benar-benar wali qutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah akan melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataanku ini, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku. Itu adalah berkat karamat daripada Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu. Dan lagi setengah daripada karamat Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu, jikalau ada hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, mendapatkan kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawasulnya, maka dengan berkat karamat Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu jadi mudahlah serta segera qabulnya mujarrad. Syahdan adalah Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari Arbi'a 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan penguburan segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib, yaitu Muhammad radhiyallahu anhu itu pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan Muhammad radhiyallahu anhu. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya ya halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, baik itu hajat dunia maupun hajat dunia.
baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Imam Sam'ud radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa abah mama kita, dosa jiran tetangga kita dan keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususan sahibul bait. Mudah-mudahan mendapat rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur di dalam taat ibadah, dan diluaskan rezekinya ya halal dan berberkah, dan dikabulkan segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita sabaratan diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah bi sirri nabi wa ali nabi bi sirri surah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Amin.